Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat wal afiyah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membuka untuk kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu barakah, pintu-pintu rizki, pintu-pintu ijabah, dan pintu-pintu kebaikan lainnya, agar Allah Subhanahu wa taala menutup untuk kita pintu-pintu keburukan, pintu-pintu musibah, pintu-pintu kesusahan dan kesulitan, serta pintu-pintu keburukan lainnya. Insyaallah barakah bacaan ini Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan untuk kita dengan kenikmatan yang hakiki, yang bisa mengantarkan kita untuk semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah yang dimaksud di sini adalah sebuah doa yang sangat masyhur dan sangat mujarab sekali, yang biasa dibaca oleh Nabi Khidir dan oleh Nabi Ilyas alaihi wassalam. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yaltaqil Khidir wa Ilyas alaihi wassalam kulla amin bimina. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas setiap tahun bertemu di Mina di saat musim haji. Fayahliku kullu wahidin minhuma ra'sa sahibihi. Mereka saling mencukur kepala satu sama lainnya, maksudnya gantian cukur rambut saat bertahallul. Fayaftariqani an hadhil kalimah, dan di saat keduanya akan berpisah, mereka sama-sama membaca doa berikut ini. Doa ini sangat masyhur, sangat mujarab, sangat baik untuk kita amalkan, di mana faedah atau khasiatnya yang pertama, lijalbil khair, untuk menarik datangnya kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kebaikan dunia misalnya keluarganya baik, akhlaknya baik, rizkinya baik, pekerjaannya baik, lingkungannya baik, dan lain sebagainya. Sementara kebaikan akhirat misalnya imannya baik, ibadahnya baik, mati husnul khatimah, dan kelak di akhirat dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Jadi yang pertama, lijalbil khair, untuk menarik datangnya kebaikan. Kemudian yang kedua, khasiatnya wadaf'i syarri, untuk menolak datangnya keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Keburukan dunia misalnya keluarganya buruk, akhlaknya buruk, ekonominya buruk, pekerjaannya buruk, lingkungannya buruk, dan lain sebagainya. Sementara keburukan akhirat adalah imannya buruk, ibadahnya buruk,
mati su'ul khatimah, naudzubillah, dan di akhirat kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Kemudian khasiat yang ketiga, wa ziyadatin ni'mah, untuk menambah datangnya kenikmatan, baik kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin. Nikmat zahir misalnya hidup sehat, rizki cukup, keluarga sakinah, sejahtera, dan lain sebagainya. Sementara nikmat batin misalnya sejuk hatinya, damai jiwanya, tentram batinnya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, wassalamata min kulli ahatin wal afati, dan untuk keselamatan dari mara bahaya dan bencana seperti bencana alam, penyakit menular, kecelakaan, dan musibah-musibah lainnya. Itu semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tentang doa yang dimaksudkan adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Itu doa yang dimaksudkan. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. La yasuqul khaira illallah, tidak ada yang bisa menggiring atau mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. La yasrifus su'a illallah, tidak ada yang bisa menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Maka namin ni'matin faminallah, semua kenikmatan yang ada ini datangnya dari Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Tuqra'u hadad du'a'u thalathan fi kulli sabahin wa masa'in. Doa ini dibaca 3 kali masing-masing, setiap pagi dan setiap sore, setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Dan untuk yang ini cara bacanya dibaca langsung tanpa tawassul. Kemudian jika seseorang punya hajat yang besar, maka dianjurkan membaca doa ini sebanyak 313 kali setiap malam setelah selesai sholat sunat hajat. Jadi pertama kita sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 3 kali. Telah selesai lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita, misalnya ya Allah mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca doa tadi sebanyak 313 kali. Setelah selesai kita tutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita.
Amalan ini dilakukan selama 7 malam atau 21 malam. Insya Allah mal yakin segala apa yang kita inginkan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.